Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kalau nggak salah Bu, kita membahas tentang Sya'ban. Iya ya, tentang Sya'ban. Hari ini adalah penutupan pengajian kita. Kita akan membahas tentang persiapan kita menjelang datang bulan Ramadan. Kita mulai ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah sekitar 10 hari lagi ya. Nih, kita udah mau masuk bulan Ramadan. Ada dalil man fariha lidukhulir Ramadan Allahu jasadahu lidukhulin niran. Siapa yang senang, happy, suka dengan datangnya Ramadan, maka haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Belum lagi masuk Ramadan, masih suka. Sebentar lagi Ramadan, itu diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Itu Masya Allah ya. Kenapa kita suka dengan Ramadan? Bayangkan, Ramadan bulan pengampunan dosa. Dosa-dosa kita yang banyak-banyak itu bisa terampunkan di dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang punya rezeki, dia punya uang, dia punya kemauan, dia pergi umroh. Senang dia pergi umroh. Kenapa? Karena dia tahu di sana bisa diampunkan segala dosa-dosa kita. Nah, masalahnya kan gak semua orang nih bisa pergi umroh. Gak semua orang nih punya waktu juga pergi umroh, punya uang juga pergi umroh. Maka Ramadan adalah tempatnya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah sepantasnya man fariha lidukhulir Ramadan. Siapa yang senang hatinya memasuki Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang memasuki Ramadan. Amin. Allahumma amin. Maka karena kita senang memasuki Ramadan, kita harus persiapkan Ramadan kita itu dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau Ramadan kita tanpa ilmu pengetahuan, khawatirnya nanti kita jadi nggak dapatkan apa-apa, cuman dapat lapar dan dahaga saja. Karena ini kajian terakhir tentang Ramadan, saya hanya sampaikan apa yang jarang disampaikan selama ini. Tentang ilmu Ramadannya nanti bisa ibu dapatkan di sholat taraweh atau saat santapan rohani Ramadan. Kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil lemah yang selama ini disampaikan oleh banyak orang kepada masyarakat. Tapi dalil ini jangan diamalkan. Apa bunyi dalilnya? Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Bu Verina tidur terus kalau Ramadan kayaknya itu. Dari roman-romannya gitu ya. Enggak ya. Nah, tidur. Terus nanti anak kita tidur terus selama Ramadan. Kenapa kamu tidur? Iya, kan tidur itu ibadah mah, kata dia kan. Tidur siang karena perut lapar, tidur malam karena perut kenyang. Nah, itu tidak betul dan bertentangan dengan sunnah. Rasulullah itu pagi dia berperang, malam dia berzikir. Mayoritas perang terjadi di bulan Ramadan. Ibu bayangkan lagi perang, lagi berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan tetap mereka sholat. Ada cara sholat dalam berperang. Ya, 2 orang dibagi, 2 sof. Ya. 2 sof. Jadi cara sholat dalam perang, yang pertama sof yang pertama sholat, yang di belakang jaga. Setelah selesai yang di belakang, maka yang di depan buat jaga. Lagi perang, para sahabat Nabi, para Rasulullah tetap sholat. Kita keramaiana bisa tinggal sholat. Bayangkanlah tuh, lagi perang, orang-orang dulu tuh sholat. Ya, safnya depan belakang. Sholat yang di depan, yang di belakang jaga musuh. Selesai sholat yang di depan, maka yang di belakang sholat, yang di depan jaga musuh. Lagi perang, sholat. Kita macet sedikit nggak sholat.
Padahal bisa sholat di mobil, bertayamum, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Bayangkan Rasulullah dan para sahabat lagi puasa dia berperang, lagi puasa dia tetap wajib sholat, nggak ada tidur. Jadi kalau ada ibu dengar tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu tidak betul, dalilnya lemah dan kemudian bertentangan dengan sunnah. Jadi siang itu kita tetap beraktivitas seperti biasa, ya, tetap perbanyak ibadah, dan malamnya kita berbanyak zikir kepada Allah. Cocok? Yang kedua, saya ambil yang penting-penting aja. Batas imsak adalah azan subuh. Batas sahur adalah azan subuh, bukan imsak serine. Jadi kalau berbunyi serine itu Bu Epi masih ada salah lawak, santuang saya Bu. Enggak apa-apa ya, makan aja, minum saja. Sahur itu apa hukumnya? Sahur itu hukumnya adalah sunnah. Tidak sahur puasanya sah. Cuman sayang kalau kita nggak bersahur. Kenapa? Karena kalau kita tidak sahur, maka kita akan kehilangan berkah. Kemudian tidak ada beda antara kita dengan orang Yahudi. Kemudian saat sahur doa-doa kita mustajab. Maka ibu bersahurlah. Ya, walaupun cuman segelas air putih. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, habis maghrib ibu kan berbuka puasa. Buka puasa usahakan ikut sunnah. Baca doa berbuka puasa, disunnahkan menunggu makanan yang sedang berbuka. Jadi disunnahkan ibu menatap salalawak godok bagulo lontong itu. Ya, ibu disunnahkan menghadap madu dengan kurma yang ibu minum itu, ya. Nah, sunnahnya gimana? Baca doa berbuka, minum madu, makan kurma dalam jumlah ganjil. Makan kurma itu nggak boleh genap. Kalau genap dia jadi karbo. Ya, dia mesti ganjil. Dah. Jadi kalau bertamu ke rumah orang, ibu mau makan dikasihnya kurma, makan 1 dulu, makan 2. Udah mau pulang nanggung, makan 3 lagi. Udah mau pulang makan 4. Kan ganjil kata ustazah, hantam jadi 7. Ya kan? Kok nggak jadi kau pulang supaya genap, supaya ganjil gitu kan. Jadi kurma. Lalu ibu sholat maghrib, lalu ibu makanlah lontong itu, ibu makanlah nasi itu, jangan berlebihan. Biasanya kalau sudah kurma itu sudah agak kenyang. Jadi tidak berlebihan ibu untuk berbuka, ya. Kenapa? Kalau berlebihan nanti makruh. Sudahlah makruh, nanti pas sholat taraweh tekan-tekan tua. Tekan-tekan tuh. Nah, ya. Nah, kemudian nanti menjelang Isya banyak jemaah nih yang sholat Isya berjemaahnya terlambat dia. Terlambat. Lalu karena terlambat dia lari-lari. Nggak boleh lari-lari ke masjid. Jadi jemaah Al-Fatih kalau terlambat sholat Isya, ibu jalan biasa saja. Berlari-lari ke masjid tidak dianjurkan. Rasulullah pernah melarang sahabat yang berlari-lari ke masjid. Kenapa? Karena mereka takut terlambat. Rasulullah bilang jalan seperti biasa saja. Clear? Kemudian selanjutnya, nanti dari dari Isya menjelang taraweh, ibu kan dengarkan ceramah Ustadz. Saya cepat kali enggak kan? Ibu kan dengar ceramah Pak Ustadz. Waktu ibu dengarkan ceramah Pak Ustadz, mentang-mentang di bulan Ramadan itu baca Quran dilipat gandakan pahala. Ibu pengen khatam dalam Ramadan. Jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Ini saya nggak bosan-bosan menyampaikan. Karena baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Ustazah, kami nggak ngerti ceramah ustadznya. Daripada kami ngangak-ngangak, lebih bagus kami baca Quran lagi. Jangan, ngerti nggak ngerti, angguk-angguk aja lah. Kenapa Bu? Karena kita nggak tahu Bu, dari statement guru yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Dari ceramah yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Kami nggak ngerti, nggak apa-apa. Menuntut ilmu bukan untuk pinter kok, tapi menuntut ilmu supaya kita dapat hidayah, dapat ketenangan, ya. Dan kita nggak tahu dari kata-kata mereka yang mana kita akan berubah. Bisa jadi ibu berubah bukan dari kata-kata saya, tapi dari kata-kata ustadz lain yang ibu dengarkan dengan khidmat.
Jadi buka peluang kemungkinan hidayah itu. Jadi tutup Qurannya, dengarkan ustadznya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, anggu-anggu aja. Ya, itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah kita mesti ihtiram kepada guru kita, mesti hormat kepada ustadz-ustadz kita. Jangan dia ngomong di depan, ibu nanti baca Quran di belakang. Semakin kita ihtiram kepada guru, semakin kita hormat kepada mereka, semakin mudah ilmu itu masuk. Karena al-ilma nurun wa nurullahu la yahdi lil asi. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan turun kepada orang-orang yang baik. Dan kemudian yang ketiga, adab dalam majelis ilmu adalah memang mesti mendengarkan kajian. Karena ibu habis Isya menjelang tarawih itu kan ceramah ya, ibu-ibu ya. Itu walaupun cuma 15 menit, 20 menit itu ya. Itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu malaikat turun itu. Nih kayak kita sekarang nih. Kita ceramah satu bab, ada malaikat di sekitar kita ini kalau dalam majelis ilmu ini. Dan satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi orang yang berada dalam majelis ilmu. Dan malaikat akan mendoakan mereka itu. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allahumma gfir, Allah ampuni mereka. Allahumma tub alaihi, Allah terimalah taubat mereka. Jadi kalau ibu datang dalam majelis ilmu, ibu didoakan oleh malaikat. Makanya bukan di sini, di mana-mana lagi dalam majelis ilmu itu tertib karena ada malaikat di sana. Ini dalam majelis ilmu ceritain tetangga. Bingung malaikat nanti, ini mau kudoakan atau aku gas nih orang ini gitu kan. Bingung kan. Tengoklah Tuhan, iya. Tetangga kita tuh semenjak ganti suami agak lain nampaknya ya. Iya juga ya. Bingung malaikat mau doain kita nanti. Ini malaikat sedang doain kita ini. Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah dia. Allahumma fillahum, ya Allah cintai, Allahumma arhamhum, ya Allah cintai dia. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat dia. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita dengarkan kajian itu insya Allah malaikat mendoakan kita ya. Sekarang pertanyaannya, malaikat itu mungkin nggak doanya tidak diijabah? Nggak mungkin. Orang malaikat tidak punya hawa nafsu ya. Orang dalam itu, orang dalamnya Allah mendoakan kita ya. Nah, jadi saya senang ya, ini ibu-ibu rajin dalam pengajian, ini pergi saya ke sini, ini juga orangnya. Ceramah saya di sini, ini juga orangnya nampaknya ya. Ceramah saya di sini, ini juga. Mudah-mudahan yang inilah masuk surga, amin. Nah, ini wajah-wajah manusia-manusia yang didoakan oleh malaikat, masya Allah ya. Nah itu, kemudian nanti dari Isya menjelang tarawih itu, kadang-kadang ibu karena kebanyakan makan es cendol dan lontong kan, ibu tekantuk-kantuk kan. Tekantuk-kantuk. Kalau tekantuk-kantuknya kayak gitu, ya kan? Nah, tekantuk-kantuknya kayak gitu, itu adalah bagian dari yang tidak membatalkan wudu. Jadi tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ibu nyandar betulan, lalu kemudian ibu tidur gitu kan, atau ibu kemudian badannya nempel ke sejadah sampai pinggulnya ibu tidak lagi nempel ke lantai, maka itu adalah bagian dari yang membatalkan wudu. Jadi ibu ambil wudu lagi. Tapi kalau tekantuk-kantuk aja tidak batal. Ada yang tekantuk-kantuk habis taraweh? Banyak. Kenapa? Kekenyangan. Kekenyangan. Kantuk-kantuk. Kayak gitu. Banyak ya. Lalu ayam ya. Nah, kemudian nanti dari Isya menjelang taraweh, ibu kan dengerin ceramah Ustadz. Ada sebagian yang lututnya sakit, pinggulnya sakit, kepocongan, tahu kepocongan? Kesemutan. Ibu kan suka selonjor di masjid. Kalau ibu mau selonjor di masjid,
Selonjor itu nggak apa-apa sebenarnya kalau di rumah pun. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja selonjoran zikir, cuman kalau di masjid ibu kesemutan, bahasa kitanya kepocongan, tak cemana lah jadi kepocongan bahasanya kan. Nggak lah tahu, mungkin pocong itu kan nggak bisa jalan ya kan. Jadi yang kesemutan, kepocongan, kram, ibu kan suka selonjor. Khusus di masjid tidak boleh selonjor menghadap kiblat. Celiak-celiak kawan. Jadi selonjorannya ke samping bu, ke samping, nggak harus ke belakang. Rematik, nah ya kan, semurat, lutut bengkak, ke kiri dan ke kanan. Apa bu? Baru tahu ya. Jadi jangan ke arah kiblat saja. Kalau di rumah nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa. Makanlah, aman. Ya, jadi seperti itu ya. Clear? Ya, apa lagi? Lanjut ya, entah yang keberapa lagi saya nggak tahu. Nanti ibu-ibu itu biasanya kan suka nggak enak badan misalnya Ramadan, ya kan? Nggak enak badan Ramadan, maka ibu suka bilang kayak gini, aku nggak usahlah sholat witir, aku taraweh ajalah, badanku nggak enak. Pergilah ibu taraweh ke masjid, waktu witir ibu pulang. Misalnya, jadi saya sampaikan, taraweh itu hukumnya sunnah, witir itu sunnah muakkad. Itu kebalik, lebih bagus ibu perbanyak witir, biarlah nggak taraweh misalnya kalau sakit. Bahkan witir dengan tahajud lebih kuat dia witir. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir, tapi pernah meninggalkan tahajud dan taraweh. Dan salah satu wasiat dari baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya, kemudian sholat duha, dan kemudian sholat witir. Jadi kalau bisa ibu witir. Persoalannya witir itu boleh nggak 2 kali dalam 1 malam? Nggak boleh. Jadi kalau habis isya, ibu taraweh di masjid, ibu witir di masjid, nyampe rumah mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau ibu taraweh di masjid, ibu pulang, ibu tahajud di rumah, ibu boleh witir. Nanti kan ibu masak, bangun jam 3. Kalau bisa jangan tinggal tahajudnya, karena hari biasa ibu akan susah untuk tahajud kalau nggak terbiasa bangun malam. Tapi kalau di Ramadan, ibu harus bangun malam karena harus masak. Lakukanlah tahajud 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat misalnya. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, paling banyak bisa 11 rakaat. 3 ya oke lah ya kan. 11 dari wajah-wajahnya agak mungkin rasanya ya kan. Agak ragu saya, boleh lah ya kan. Ya kan. Ini online, offline agak ragu saya kalau 11 ya kan. Makanya saya sering sampaikan 1, 3, 1 ustazah jadilah ya kan. Agak 11 agak ragu saya kan. Nah kayak gitu. Nah taraweh itu bisa ya itu witir ya, 1 rakaat cukup ya. Dekat-dekat azan subuh, habis masa ibu ya, dekat-dekat azan subuh, ibu witirlah 1 rakaat kalau belum witir. Nah sekarang mana lebih bagus sih? Perempuan itu sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Nah, di rumah atau di masjid? Jadi gini, perempuan tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Perempuan tidak wajib ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid, tapi dibolehkan di masjid.
Ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Tapi lebih baik yang mana? Lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah baik, di masjid berjemaah juga baik. Yang penting usahakan berjamaah. Jemaah itu berapa minimal? Ya, 2 orang udah berjemaah. 1 imam, 1 makmum. 1 imam, 1 makmum. Boleh nggak sholat taraweh di rumah? Ada yang taraweh suka di rumah? Ada, boleh aja, nggak ada masalah. Nah, cuman yang tadi pesan saya, kalau taraweh di rumah, jangan lupa witir. Dan kalau mau taraweh di rumah, kalau di masjid kan 2-2-2 kan? Nah, kalau tarawehnya di masjid 2-2-2, berarti 8 rakaat. Ibu kalau sholat di rumah, mau 4-4 boleh. Nah, misalnya pengen cepet ya, 4-4 boleh. Cuman, kalau sholat sunnah 4-4, misalnya sholat duha langsung 4, sebelum zuhur langsung 4, sholat tahajud langsung 4, sholat taraweh langsung 4, ba'diyah zuhur langsung 4. Pokoknya kalau sholat sunnah langsung 4, itu nggak sama kayak sholat zuhur. Beda banget. Yang pertama, pasang niat. Misalnya sengaja aku sholat duha, atau sholat taraweh, atau sholat tahajud 4 rakaat, kan gitu kan? Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Kalau sholat zuhur pakai tahiyat awal, sholat asar pakai tahiyat awal. Kok gelisah? Kok gelisah? Jangan-jangan pakai tahiyat awal selama ini sholat sunnah. Iya. Iya. Ini kalau mau 4 boleh. 4 rakaat 1 kali salam boleh. Cuman rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Iya, kalau zuhur kan 3-4 nggak pakai ayat pendek. Pening Ustazah, udah 2 aja lah. 2 aja. Clear? Oke. Coba poin selanjutnya. Poin selanjutnya ya. Coba ibu nanti nyampe ke rumah, catat target-target daripada Ramadan ibu. Apa targetnya? Pura-puranya kita mau berangkat naik pesawat nih 1 bulan. Persiapannya apa? 1, misalnya Ramadan tahun ini saya nggak mau telat sholat subuh. Ramadan tahun ini saya pengen khatam Quran. Ramadan tahun ini saya pengen hafal bacaan ayat sholat artinya. Ramadan tahun ini saya nggak pengen tinggal sholat duha. Catat target-target itu sehingga jelas masuk Ramadan itu ada ilmiah dipersiapkan ilmu, ada amaliyah juga dipersiapkan amal, ada jasadiah persiapkan jasad dan fisik. Bagi ibu-ibu misalnya banyak yang nanya macam ini, saya udah terbiasa baca Quran tiap hari, nanti Ramadan saya ulang dari awal Qurannya atau lanjutkan bacaan saya. Sebenarnya bebas aja, cuman kalau saran saya coba diulang. Niatkan, targetkan khatam selama Ramadan. Target aja dulu, jadilah ya kan. Persoalan jadi atau enggaknya, tercapai atau enggaknya ya nantilah ya kan. Contoh, misalnya ibu pengen misalnya sholat, ibu pengen misalnya khatam Quran. Misalnya khatam Quran selama Ramadan gitu ya. Setiap habis sholat 2 lembar habis subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar,
2 lembar. Maghrib kan enggak tuh, karena ibu lagi makan godok bagulo kan. Ya kan lagi berbuka ya kan. Habis maghrib nggak usah, nanti 4 lembar lagi mau tidur. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Nanti orang Syawal ibu selesai khatam. Macam bawa aja ibu Quran per juz kemana-mana, atau ibu Quran kecil, atau di rumah aja kan nggak banyak kegiatan lagi kan, kayak gitu. Buat target clear. Selanjutnya, yang masih ada kodo tahun ini masih bisa diganti sampai sehari menjelang Ramadan. Ibu punya kodo tahun ini masih bisa ibu ganti walaupun udah lewat nisfu Sya'ban. Dan saya punya harapan besar betul untuk jamaah online, offline. Harapan saya besar, kesalahan masa lalu jangan diulang lagi. Contoh, kita nggak ketemu lagi nih menjelang Ramadan. Kita ketemu mungkin, Ramadan ngaji ya? Ngaji rupanya ya. Saya punya harapan besar, saya sampaikan sekarang ya. Nanti setelah Ramadan kita kan ketemu puasa Syawal, oke lah. Tapi saya mintalah ibu-ibu nih yang masih muda-muda, saya tengok glowing semua pakai skincare. Jangan lagi ditunda-tunda kodo puasa itu. Nanti di bulan Syawal gantilah. Setelah puasa Syawal misalnya ganti. Supaya nanti kita ketemu dengan puasa-puasa lain, kita ndak bingung lagi nih mau kodo atau puasa sunnah ya. Gantilah. Coba saya tanya sama ibu-ibu, setahun ada berapa puasa? Ada berapa hari? 365 hari. Wajib puasa berapa hari? 30 hari. Misalnya haid kita 10 hari. Ini saya ambil yang banyak lah. Haid kita 10 hari. Hutangnya berarti berapa? 10. Waktu menggantinya setelah Ramadan berapa lama? 330 hari besti. Tak puasanya 10 hari, ganti puasa cuman 10 hari, waktu mengganti 330 hari bu. Ndak juga terganti bu. Sedih kita. Terus kita mikir, kok hatiku nggak tenang ya? Kok hidupku galau menggalau ya? Kok nasibku kayak gini kali ya? Hak Allah nggak kita berikan. Yang lalu biar berlalu. Mungkin dulu kita lupa, lalai dan nggak ada yang mengingatkan. Ke depan saya berharap ganti segera. Itu haknya Allah atas waktu kita. Nggak imbang loh, 10 hari banding 330 hari loh. Kok diam? Teringat masa lalu. Contoh bu, sholat aja bu. Waktu Allah kasih berapa jam sehari? 24 jam. Sholat kalau cuman kul aja, nah kan wajah-wajah kul nih kan. Kalau cuman kul aja berapa menit bu? 5 menit. Tapi bu sholatnya pakailah gigi 4. Berapa menit bu? Ya kan? Katakan 5 menit. Atau 10 menit lah. Janganlah 5 menit kali, ketahuan kali cepat-cepat betul sholatnya kan. 10 menit. 10 menit kali 5. 50 menit. Dalam 24 jam. Allah minta waktu kita. Allah kasih napas 24 jam. Cuma 50 menit untuk Allah. Nggak dikerjakan juga. Wajar nggak hidup kita gitu-gitu aja? Risau, ujian banyak, hati gelisah, rezeki susah. Kalaupun banyak rezeki tapi hati risau. Terus kita akan jadi orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tuh tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Bajunya banyak tapi nggak terasa banyak, kurang terus. Ya, tasnya banyak tapi tidak cantik terus tasnya. Makanannya banyak tapi pas mau makan bakso ini nggak enak lagi bakso yang di situ, nggak nikmat hidup. Nah itu bisa jadi
sholatnya. Kan gitu kan. Nggak nikmat ya. Jadi sebenarnya ya gitulah. Nanti jantung ibu nggak aman, agak susah pula saya ceramahnya. Berubah aja semua. Jadi cuma 50 menit loh. Nah, dan itu pun caranya gitu-gitu aja. Nah kadang-kadang 10 menit sholat tuh pikiran pula kemana-mana. Ibu bayangkan suami ibu pulang makan siang. Dia kerja keluar rumah jam 7 sampai jam 12. Nanti pulang dia makan siang, jam 2 dia berangkat kerja lagi. Dia mintalah temanin sama ibu makan. Temani abang dek makan. Ibu temanilah dia makan 1 jam. Selama 1 jam waktu yang sedikit untuk suami gitu ya. Tapi pikiran ibu kemana-mana. HP scroll terus berita-berita viral. Entah biawak keluar lubang WC lah. Entah kucing beranak 7 lah. Berita-berita aneh. Ibu dengar sambil suaminya makan. Dia cerita ibu nganga-nganga aja. Kira-kira dia senang gak? Udahlah waktu untuk dia sedikit. Saat nemanin dia pikiran ibu kemana-mana. Sama dengan Allah. Sudah waktu sholatnya sedikit. Waktu sholat pikirannya ingat jemuran. Kira-kira sportif nggak tuh? Nggak sportif. Bahkan ada jemaah saya lagi sholat asar, hujan, berhenti dia sholat. Dia ambilnya jemuran. Dan dia jujur, Ustazah, kan darurat Ustazah. Lagi sholat asar ya kan. Terus udah kayak gitu, saya berhenti. Baru 2 rakaat berhenti dia. Nah, lalu kemudian dia ambil jemuran. Udahlah, sholat cuman 5 menit, 10 menit. Pikiran tak kemana-mana. Ini nggak sportif kita nih sama Allah, kurang sportif lah. Nah ke depan kita coba lagi lebih sportif lah. Ramadan nanti buat target ngerti arti bacaan sholat, supaya sholat kita itu khusyuk. Sholat tuh kan gitu-gitu aja bu. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Mau sampai akhir kiamat aja ini aja sholat tuh bacaannya. Masa nggak bisa hafal cuma 6? Al-Fatihah hafal seminggu, ruku sujud hafal seminggu, iktidal hafal seminggu, sampai meninggal ibu sholat gini-gini aja, nggak berubah-ubah, cuma 6. Allahu Akbar kabira, Allah maha besar sebesar-besarnya, alhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah bukratan wa asila, sepanjang pagi sepanjang petang. Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Ini gitu-gitu aja bu, sampai kita meninggal ini aja bu. Jadi target kita hafal misalnya arti bacaan sholat, supaya pikiran gak kemana-mana. Dia kadang-kadang bukan salah kita bu. Sholat gak khusyuk itu bukan salah ibu-ibu. Bu-ibu baik saya lihat nih dari wajah-wajahnya ya kan. Baik nampaknya kan. Cuma masalahnya kita sholat yang mengganggu kita itu banyak bu. Ada iblis, ada setan, ada jin jahat. Jin jahat. Jin itu ada yang baik ada yang jahat. Jin ini sama kayak manusia nih. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada aku. Jin ada yang baik ada yang jahat. Ada yang taat ada yang maksiat. Jin ini juga punya nafsu, dia juga melahirkan, dia juga hamil, iya kan? Nah, cuman yang merawat anak jin itu laki-laki. Jin itu juga ke pasar jin itu hari Jumat, dan yang ke pasar itu laki-laki dia. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Enggak, canda saja, oke? Jin itu menikah, tapi saya nggak tahu dia poligami atau enggak tahu juga saya bu. Ya kan? Ada pengajian juga, jin itu juga pengajian, sama. Ya juga, ada 17 Agustus nggak tahu juga saya sampai sedetail itu. Yang penting dia samalah, cuman dia di dimensi 4, kita di dimensi 3. Wa ma khalaqtul jin wal ins, tak aku ciptakan jin dan manusia, sama dia. Ada yang kafir, ada yang non muslim, ada yang munafik, ada yang fasik, sama. Itu musuh kita jin jahat, iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat. Dan musuh kita adalah khannas, juga musuh. Khannas itu yuwaswisu fi sudurinas, was-was, sholat was-was, lupa rakaat terus. Itu khannas punya cerita.
Tak teringat luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi belanja di Indomaret sisa duit 10.000. Mana duit terletak ya? Mana ya? Di luar sholat nggak ingat. Dalam sholat teringat dia. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kompor udah mati enggak ya? Udah mati enggak tadi kompor ya? Teringat dia. Nah itu 5 musuh kita. Bayangkan Tuhan. Udah 5 musuh. Sholat mata terkantuk. Enggak pula tahu artinya. Bagaimana ini? Kita sendiri, mereka 5. Repot kita. Ya, mereka berlima ini. Kan dia kan enggak teringat di luar sholat, teringat kita dalam sholat. Udah gitu was-was. Tadi udah tahiyat awal belum ya? Udah tahiyat awal belum ya? Udah selesai sholat, was-was lagi. Tadi sholatku tuh sah nggak ya? Sah nggak ya? Nah itu. Jadi makanya ada kaidah usul, ada kaidah fikih. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Ketika kita selesai mengerjakan ibadah, lalu kita ragu, jangan abaikan saja. Misalnya habis sholat nih, salam kanan, salam kiri, ragu nih. Tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Pakai tahiyat awal nggak ya? Abaikan. Nggak usah diulang sholatnya. Kita udah ngambil wudu, selesai ngambil wudu, terus kita udah sampai ke kamar. Tadi aku basuh kepala nggak ya? Basuh kepala nggak ya? Sah nggak wudu aku ya? Sah nggak wudu aku ya? Abaikan. Jangan diulang. Itu syaitan. Ya. Kentut juga gitu. Ada yang di sini suka merasa kentut? Kadang-kadang kita bukan kentut, tapi agak-agak merasa rasa kentut aja. Setiap habis wudu rasa-rasa kentut. Setiap habis wudu rasa-rasa kentut. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Saya selalu merasa kentut. Apa kata baginda Nabi? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi jangan dicium pula. Maksudnya gini, Bu. Ya maksudnya tuh gini, Bu. Nanti salah paham pula. Ya, maksudnya tuh gini. Bukanlah kentut namanya sampai kau benar-benar yakin itu kentut. Kalau nggak yakin berarti bukan kentut. Yakin, hakul yakin. Al-haq. Baru itu kentut. Kalau nggak, jangan. Aswas datangnya dari syaitan. Oke? Sedikit lagi. 7 menit lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nanti nih kita akan masuk Ramadan. Saya penuh harap untuk ibu Ramadan itu sampaikanlah tarawih dan ibadah itu ke ujung. Jangan makin ke ujung, makin sepi masjid kita. Karena di ujung udah ada peyek, nastar, udah ada kue bawang. Kalau kita berada di Mekah dan Madinah, itu makin malam 30 makin ramai masjid. Karena ingat, di 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Harusnya makin ke ujung makin ramai. Karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beribadah ibu pada malam Lailatul Qadar itu bagaikan ibadah 83 tahun lamanya. Jadi ibu-ibu makin ke ujung makinlah ibu semangat untuk taraweh dan membaca Al-Quran. Apa amalan yang sangat dianjurkan di penghujung malam Lailatul Qadar? Beriktikaf. Iktikaf itu duduk tenang di masjid. Ngapain? Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, solawat, solat sunnah. Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, solawat, solat sunnah. Dan diem. Iktikaf nggak boleh ngobrol. Ustazah, saya di masjid baca Quran tapi sambil ngobrol. Itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Saya zikir ustazah tapi sambil scroll TikTok. Itu zikir namanya, bukan iktikaf. Kalau iktikaf itu tenang, duduk di masjid. Capek baring boleh. Batal wudu, ambil wudu lagi. Gak boleh ngobrol. Makanya
kalau ada orang-orang yang teman-teman kita habis taraweh dia mojok, jangan ditegur-tegur, woi, khusyuk betul, jangan. Nanti ngobrol dia, tidak jadi dia beritikaf. Itikaf tidak harus sampai pagi, boleh 1 jam, setengah jam, ya. Itu diperbanyak nanti. Nanti kita lanjutkan lagi tentang itikaf itu di minggu bulan selanjutnya. Dan di antara yang saya sampaikan dari pertama kali saya ceramah tadi sampai sekarang ini, tidak akan berarti semuanya. Saya ulang, tidak akan berarti ceramah saya ini kecuali sebelum ibu lakukan yang nomor terakhir ini. Yang tadi saya ceramah dari awal sampai sekarang tidak akan ada artinya kalau ibu tidak amalkan poin terakhir ini. Poin terakhir ini, minta maaf harus saya sebutkan. Ibu-ibu, sebelum Ramadan, waktu ibu cuma 10 hari lagi, selesaikan dan stop segala bentuk permusuhan dengan manusia. Gak ada toleransi. Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Ada orang nanti yang masuk Ramadan dia tidak dapatkan apa-apa melainkan cuman lapar haus. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan yang tidak selesai urusan dengan manusia. Nanti sampai di rumah catat nama-nama semua musuh ibu itu. Catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipin itu, yang pernah ibu fitnah itu. WhatsApp dia, mohon maaf lahir dan batin ya. Terus dia tanya, tumben banyak cerita kok mah. Jangan gitu, jangan dilawan. Pokoknya sabar, minta maaf tuh sabar. Mohon maaf lahir batin ya. Terus nanti respon dia kan belum tentu baik. Kadang-kadang dia bilang, begitu sakitnya yang kurasa selama ini, segampangnya kau minta maaf hari ini. Nah, ibu jangan lawan. Sebenarnya aku tidak mau minta maaf, tapi kata Ustaz Janela, disuruhnya minta maaf. Kalau enggak karena kata Ustazah, takkan ku minta maaf. Karena disuruh Ustazah makanya aku minta maaf. Banyak kali pun ceritamu. Berkelahi lagi. Baik-baiklah. Kok ketawa pula? Minta maaf tuh sabar. Gak bisa kayak gitu. Apapun responnya jangan dipikirin. Mohon maaf lahir batin ya. Dia diem, tenang. Dia membalas lagi, udah jangan dibalas lagi. Jangan berantuk berkelahi lagi. Yang penting kita udah minta maaf. Minta maaf tuh urusan kita. Dia memaafkan atau tidak itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita nggak bisa maksa dia maafkan kita, dan nggak boleh juga dipaksa. Tolonglah, please, tolonglah, please. Jangan juga, nggak boleh. Hanya kepada Allah yang boleh mengemis itu. Dengan manusia nggak boleh. Dengan Allah boleh sambil nangis, astagfirullahaladzim. Manusia jangan. Nah memang repot ya. Manusia itu tidak maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Jadi minta maaf tuh sabar. Mau minta maaf dengan suami pun sabar. Maaf ya bang. Maaf ya bang. Maaflah bang. Setelah seminggu bang maaflah. Marah lagi. Aku udah minta maaf ya bang dari kemarin. Udah ku coba minta maaf. Engkau keras juga hatimu bang. Orang-orang kayak kau nih bang, gak cocok masuk surga bang. Tinggal aja lo kau neraka sendiri. Jangan, kau minta maaf tuh sabar. Jangan pula melawan. Jadi karena tidak bisa kita paksa orang itu. Hati manusia itu kan terbolak-balik. Ingat bu, tugas ibu minta maaf. Jangan menuntut orang memaafkan kita. Kita nggak bisa kontrol orang. Yang bisa kontrol adalah diri kita. Hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Jadi jangan kita udah minta maaf terus terpancing emosi. Pokoknya bu, intinya lakukan bagian kita. Biarkan Allah yang mengukurnya. Termasuk saat kita dizolimin orang, kita difitnah orang, kita dibenci orang. Ya suka-suka mereka. Mereka punya hak. Biar itu menjadi tanggung jawab mereka.
Tugas kita apa? Kalau salah perbaiki, kalau kita benar udah abaikan. Lakukan kerja kita. Nggak bisa memaksa semua orang senang sama kita. Karena itu juga nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oh dia membenci kita, dia tak suka sama kita, itu hak dia. Biarkan saja. Itu haknya dia. Yang penting kita koreksi. Oke, kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kita benar, mereka kita maafkan. Kadang-kadang perlu tuh orang-orang yang membenci kita itu untuk melatih ketahanan mental kita. Kalau kita jarang dizolimin, jarang difitnah, jarang dibenci, gimana mental nih mau kuat? Baru dicuekin orang sedikit, nangis 3 hari 3 malam. Ya kan? Ustazah aku sedih. Kenapa sedih? Saya digosipin orang. Ya Allah. Bu, dizolimin orang itu ibarat sakit flu. Semua orang pernah rasain. Ini wajah-wajah depan saya ini korban ghibah semua ini. Sakit flu, semua orang pernah rasain. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Di situ kita belajar untuk ilmu tauhid loh. Ya, bahwa yang penting adalah apa kata orang, apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata manusia tentang kita. Jadi yang masih suka baper-baper tuh, saya yakin banget jarang dizolimi itu. Nah ya, jadi biarkan itu menjadi urusan mereka dan minta maaf itu pelan-pelan ya. Kalau kita nggak salah gimana? Kalau kita nggak salah maafkan saja dalam hati. Terus kalau pengen minta maaf juga lebih baik. Karena minta maaf itu pertama karena kita salah, yang kedua karena ingin menurunkan ego lawan. Ego lawan bicara kita pengen turunkan, kita minta maaf. Ada yang pula berat kali minta maaf. Ustazah minta maaf di status WhatsApp aja boleh nggak? Saking beratnya dia minta maaf. Ya minta maaf aja lah, mohon maaf lahir batin ya, udah. Yang kalau saya berpesan, kalau ada orang minta maaf ke kita, jangan pula kita banyak gaya, bilang aja, ya sama-sama, maaf lahir batin juga ya, udah gitu aja. Jangan dilawan pula, ya maafkan. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat, lakukan segalanya, semoga Allah mudahkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.